Target tinggi Sintayong di Piala Dunia U20. Erick Thohir pastikan naturalisasi 3 pemain Timnas U20 tetap berjalan. Timnas Indonesia berpotensi panen poin atas Burundi. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong disebut punya target sangat tinggi di Piala Dunia U20. Kabar tersebut dibeberkan oleh media Vietnam Total 24/7. Sebelumnya, Sintayong juga dikabarkan akan membuat rencana berkualitas untuk Timnas Indonesia U20. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku telah memiliki sejumlah evaluasi skuad Garuda Nusantara yang akan dimatangkan untuk Piala Dunia U20 usai tersingkir dari Piala Asia U20 beberapa waktu lalu. Ketum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa proses naturalisasi 3 calon pemain Timnas Indonesia U20 yakni Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner tetap berjalan sesuai rencana. Erick Thohir menyebut proses naturalisasi ketiga pemain tersebut akan dilanjutkan kembali pada 13 Maret 2023. Erick Thohir menjelaskan bahwa proses tersebut baru dilanjutkan lantaran DPR tengah dalam masa reses. Dalam jangka waktu tersebut, ketiga pemain calon naturalisasi akan menjalani sidang. Setelah menjalani proses tersebut, proses naturalisasi ketiga pemain itu baru akan berlanjut ke Kementerian Sekretariat Negara. Lalu baik ketiga pemain Rafael Struijk, Ivar Jenner maupun Justin Hubner akan mendapatkan surat keputusan Presiden yang akan menjadi proses terakhir sebelum mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia. Pelatih Timnas Vietnam U20 Hoang Anh Tuan menebar ancaman kepada tim-tim rival usai tersingkir di Piala Asia U20 2023. Diketahui pasukan The Golden Star tersingkir secara menyakitkan usai kalah selisih gol meskipun mampu mengalahkan Australia dan Qatar di babak penyisihan grup. Hal tersebutlah yang membuat Hoang Anh Tuan percaya diri menatap perjalanan lain dari Timnas Vietnam U20. Ia bahkan yakin bahwa para pemainnya di Timnas Vietnam U20 kini akan menjadi semakin kuat di masa mendatang, hingga memastikan bahwa Timnas Vietnam tidak akan kehabisan bakat berkualitas. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi Burundi di FIFA Matchday Maret 2023. Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram resmi PSSI. Berdasarkan informasi yang tertulis, skuad Garuda akan menghadapi Burundi pada 2 pertemuan. Pertandingan pertama akan digelar pada 25 Maret 2023. Lalu pertemuan kedua akan digelar 3 hari setelahnya atau 28 Maret 2023. Diketahui Burundi saat ini menempati peringkat 141 FIFA dan Indonesia masih berada di peringkat 151 FIFA. Bila Indonesia sukses meraih 2 kemenangan di ajang ini, tentu peringkat FIFA skuad Garuda akan melonjak drastis. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku telah menyiapkan serangkaian laga persahabatan yakni FIFA Matchday di bulan Maret. Namun tak hanya bulan Maret saja, PSSI juga memastikan skuad Garuda bertanding pada bulan Juni dan November pada tahun ini. Hal itu diungkapkan oleh Erick saat menggelar konferensi pers usai pertemuannya dengan Eksekutif Komite atau Exco PSSI. Erick Thohir menegaskan bahwa laga persahabatan ini akan terus diadakan hingga 2024 mendatang. Pasalnya pertandingan ini menjadi penting untuk menumbuhkan mental pemain yang terbiasa bersaing dengan lawan dengan level yang lebih tinggi. Anggota Komite Eksekutif PSSI Eko Setiawan membantah kabar Timnas Kenya yang menolak lawan Timnas Indonesia karena ranking FIFA yang terlalu rendah. Hal itu berawal dari beredarnya kabar tersebut lewat media daring Kenya Full Sport. PSSI memastikan bahwa Timnas Indonesia tetap mendapatkan lawan yang layak guna memperkuat tim jelang Piala Asia 2023. Hal tersebut sekaligus bakal menjadi debut pemain naturalisasi baru seperti Sandy Walsh dan Saint Patinama. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong beserta 2 anaknya, Shin Jae-won dan Shin Jae-hyuk, turut mendonasikan dana untuk korban gempa Turki. Dikutip dari 442, Sintayong dan kedua anaknya menyumbangkan 200 juta won atau sekitar 2,3 miliar rupiah untuk korban gempa Turki melalui Heo Jong-young yang merupakan ketua Sport Doctor dan My Group lembaga pendukung penyediaan alat kesehatan. Sosok yang pernah menjadi pemain dan pelatih Timnas Korea Selatan itu adalah salah satu duta Sport Doctor. Sebelumnya, Sintayong juga tengah menyumbang 120 juta won atau senilai 1,4 miliar rupiah dalam rangka penanganan COVID-19. Jong-young juga menyebut Sintayong turut berkontribusi dalam hal medis di Indonesia.
Marcelino Ferdinand dipercaya tampil dari bangku cadangan saat KMSK Dense menghadapi tuan rumah Dender dalam matchday ketiga playoff degradasi Challenger Pro League atau Divisi 2 Liga Belgia 2022-2023. Duel yang berlangsung di Stadion Van Rooijendaal itu harus berakhir dengan kekalahan bagi KMSK Dense. Masuk di menit ke-73, Marcelino gagal memaksimalkan kesempatan. Kekalahan tersebut membuat KMSK Dense gagal mengkudeta Lommel SK di puncak klasemen playoff degradasi. Mereka untuk sementara menduduki urutan kedua dengan koleksi 33 poin dari 25 pertandingan. Terpaut jarak 10 peringkat, Burundi membuat Indonesia berpeluang meraup koleksi poin besar jika mampu memetik kemenangan. Skuad Garuda bakal meraup 5,39 poin jika berhasil mengalahkan Burundi. Namun juga akan kehilangan poin dengan jumlah yang sama jika kalah. Sementara jika meraih hasil imbang, skuad Garuda hanya akan menambah 0,39 poin. Hitung-hitungan perolehan poin ini juga masih menanti kepastian dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menginformasikan akan menjalani agenda padat selama Maret ini untuk persiapan Piala Dunia U20 2023. Mulai dari Erick Thohir mengaku akan meninjau langsung 6 provinsi yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia U20 2023. Stadion utama dan pendamping akan ditinjau kondisi kesiapannya mulai dari kota Palembang hingga Bali. Setelah mengakhiri agenda di kota-kota tersebut, Erick Thohir akan berangkat ke Rwanda, Afrika pada Senin mendatang. Menteri BUMN tersebut beserta beberapa exco PSSI akan menghadiri agenda Kongres FIFA yang akan berlangsung pada Rabu 16 Maret di kota Kigali. IFAB atau International Football Association Board memastikan Piala Dunia U20 2023 Indonesia akan menggunakan video assistant referee atau VAR. IFAB menyebut akan menerapkan VAR teknologi baru dengan regulasi anyar, sehingga lebih mudah dipahami oleh penonton di stadion dan layar kaca. Hal tersebut disepakati berdasarkan rapat umum tahunan ke-137 IFAB yang dihelat di London pada Sabtu pekan lalu. VAR teknologi baru sudah lebih dulu dilakukan pada babak final Piala Dunia antar klub yang berlangsung pada tanggal 11 Februari 2023 di Rabat, Maroko. Jika sukses di Piala Dunia U20 2023, VAR teknologi baru juga akan diterapkan pada Piala Dunia Wanita 2023 yang akan dilangsungkan di Australia dan Selandia Baru. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.